The Purpose-Driven Life karya Rick Warren diterjemahkan oleh Paulus Adiwijaya, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Hari 1. Judul: Semuanya diawali dengan Allah. Ayat untuk judul: Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Kutipan: Sebelum Anda memikirkan Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup tidaklah berarti. Bertrand Russell, seorang ateis. Ini bukan mengenai Anda. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada prestasi pribadi Anda, ketenangan pikiran Anda, atau bahkan kebahagiaan Anda. Ini jauh lebih besar daripada keluarga Anda, karir Anda, atau bahkan mimpi-mimpi terliar dan ambisi Anda. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Pencarian tujuan hidup telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Ini karena kita pada umumnya memulai dengan titik awal yang keliru, yaitu diri kita sendiri. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpusat pada diri sendiri, seperti ingin menjadi apakah aku kelak, apa yang sebaiknya aku lakukan dengan hidupku, apakah sasaran-sasaranku, ambisi-ambisiku, impian-impianku untuk masa depanku. Tetapi memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah menyingkapkan tujuan hidup Anda. Alkitab berkata, tanda kutip, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafasnya setiap manusia, tanda kutip. Bertentangan dengan apa yang banyak dikatakan oleh buku-buku, film-film, dan seminar-seminar terkenal, Anda tidak akan menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri Anda sendiri. Anda mungkin telah mencobanya. Bukan Anda yang menciptakan diri Anda. Jadi, Anda sama sekali tidak mengetahui untuk apa Anda diciptakan. Jika Anda memberi Anda suatu barang yang belum pernah Anda lihat, Anda tidak akan mengetahui keinginannya, dan barang tersebut juga tidak akan bisa memberitahu Anda. Hanya pencipta atau buku panduan pemiliknya yang bisa mengungkapkan kegunaan barang itu. Saya pernah tersesat di pegunungan. Ketika saya berhenti untuk menanyakan arah pada suatu area perkemahan, saya diberitahu, Anda tidak akan bisa ke sana dari sini. Anda harus mulai dari sisi lain gunung tersebut. Demikian juga, Anda tidak bisa sampai pada tujuan hidup Anda bila memulainya dengan berpusat pada diri sendiri. Anda harus mengawalinya dengan Allah, pencipta Anda. Anda ada hanya karena Allah menghendaki Anda ada. Anda diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Dan sebelum Anda memahaminya, kehidupan tidak akan pernah bisa dipahami. Hanya di dalam Allah lah kita menemukan asal-usul kita, identitas kita, makna kita, tujuan kita, pentingnya kita, dan masa depan kita. Setiap jalan lain membawa kepada jalan buntu. Banyak orang berupaya memanfaatkan Allah untuk aktualisasi diri mereka sendiri, tetapi ini merupakan pemutarbalikan alam dan pasti gagal. Anda dijadikan untuk Allah, bukan sebaliknya. Dan hidup berarti membiarkan Allah memakai Anda bagi tujuannya, bukan Anda yang menggunakan Allah bagi tujuan Anda sendiri. Alkitab berkata, tanda petik buka, karena memikirkan hal-hal yang baik dari daging merupakan jalan buntu, perhatian kepada Allah membawa kita ke tempat terbuka, yaitu kepada kehidupan yang bebas dan luas, tanda petik tutup. Saya telah membaca banyak buku yang menunjukkan cara-cara untuk menemukan tujuan hidup saya. Semua buku tersebut bisa dikelompokkan sebagai buku-buku untuk menolong diri sendiri. Karena buku-buku tersebut mendekati pokok bahasan dari sudut pandang yang berpusat pada diri sendiri. Buku-buku untuk menolong diri sendiri, bahkan yang merupakan buku-buku Kristen, biasanya menawarkan beberapa langkah serupa yang bisa diramalkan untuk menemukan tujuan hidup Anda. Pertimbangkan impian-impian Anda. Perjelas nilai-nilai Anda. Tetapkan beberapa sasaran. Temukan kelebihan-kelebihan Anda. Miliki tujuan yang tinggi. Capailah. Disiplinkan diri. Yakinlah Anda bisa meraih sasaran-sasaran Anda.
libatkan orang lain, jangan menyerah. Tentu saja, rekomendasi tersebut seringkali menghasilkan sukses yang besar. Anda biasanya bisa berhasil dalam meraih suatu sasaran jika Anda berkonsentrasi pada sasaran tersebut. Tetapi mencapai sukses dan memenuhi tujuan hidup Anda sama sekali bukan hal yang sama. Anda bisa mencapai semua sasaran-sasaran pribadi Anda, menjadi luar biasa berhasil dalam standar dunia, dan tetap tidak mengetahui tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan Anda. Anda membutuhkan lebih dari nasihat untuk menolong diri sendiri. Alkitab mengatakan, tanda petik, terbuka, menolong diri sendiri sama sekali tidak menolong. Mengorbankan dirilah caranya untuk menemukan diri Anda, diri sejati Anda, tanda petik tutup. Ini bukanlah buku untuk menolong diri sendiri, juga bukan untuk menemukan karir yang tepat, meraih impian-impian Anda, atau merencanakan hidup Anda. Bukan berisi cara untuk menjejalkan lebih banyak kegiatan ke dalam jadwal Anda yang sudah sangat padat. Sebetulnya, buku ini akan mengajar Anda cara untuk mengurangi kegiatan Anda dalam kehidupan dengan memusatkan perhatian Anda pada apa yang paling penting. Buku ini berbicara tentang menjadi sesuatu yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Anda. Lalu, bagaimana Anda menemukan tujuan Allah menciptakan Anda? Anda memiliki hanya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah spekulasi. Inilah pilihan sebagian besar orang. Mereka menebak, mereka menduga, mereka berteori. Ketika orang berkata, "Saya selalu berpikir bahwa kehidupan adalah..." Yang mereka maksudkan, inilah perkiraan terbaik yang bisa saya hasilkan. Selama ribuan tahun, filsuf-filsuf hebat telah berdiskusi dan berspekulasi tentang makna kehidupan. Filsafat adalah suatu ilmu yang penting dan memiliki manfaat. Tetapi apabila filsafat menentukan tujuan hidup, bahkan filsuf-filsuf yang paling bijak pun hanya menebak. Dr. Hugh Moorhead, seorang guru besar filsafat di Universitas Northwestern Illinois, pernah menulis kepada 250 filsuf, ilmuwan, penulis, dan cendekiawan terkenal di dunia dan bertanya kepada mereka, tanda kutip buka, apakah makna hidup? Tanda kutip tutup. Lalu dia menerbitkan tanggapan-tanggapan mereka dalam sebuah buku. Sebagian orang memberikan tebakan terbaik mereka. Sebagian mengakui bahwa mereka baru membuat suatu tujuan hidup mereka. Dan yang lainnya cukup jujur untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki petunjuk. Sebenarnya sejumlah cendekiawan terkenal meminta Profesor Moorhead untuk menuliskan kembali dan memberitahu mereka apakah dia menemukan tujuan hidup. Untunglah, ada suatu pilihan lain dari spekulasi mengenai makna tujuan hidup, yaitu pertanyaan. Kita bisa melihat pada apa yang telah Allah nyatakan tentang kehidupan di dalam firman-Nya. Cara termudah untuk menemukan tujuan sebuah barang adalah bertanya pada penciptanya. Hal yang sama berlaku untuk menemukan tujuan hidup Anda. Tanyakan pada Allah. Allah tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan untuk bertanya-tanya dan menebak. Dengan jelas, Dia telah menyatakan 5 tujuannya untuk kehidupan kita di dalam Alkitab. Alkitab ialah buku panduan kita yang menjelaskan mengapa kita hidup, bagaimana kehidupan berjalan, apa yang harus dihindari, dan apa yang bisa terjadi pada masa depan kita. Alkitab menjelaskan apa yang tidak mungkin diketahui oleh buku untuk menolong diri sendiri atau buku filsafat. Alkitab berkata, tanda kutip buka, hikmat Allah tersembunyi jauh di dalam maksud-maksudnya. Apa yang Allah tentukan sebagai cara untuk memunculkan hal terbaik yang Ia ciptakan di dalam kita bukanlah berita terbaru, melainkan lebih merupakan berita tertua, tanda kutip tutup. Allah bukan sekedar titik awal dari kehidupan Anda, Dialah sumber kehidupan. Untuk menentukan tujuan hidup Anda harus melihat firman Allah, bukan hikmat dunia. Anda harus membangun kehidupan Anda di atas kebenaran-kebenaran kekal, bukan psikologi umum, motivasi sukses, atau kisah-kisah yang memberi inspirasi. Alkitab berkata, di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus untuk pertama kali.
dan membangkitkan harapan-harapan kita, Dia telah melihat kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan, bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan semua orang. Ayat ini memberikan 3 wawasan ke dalam tujuan Anda. 1. Anda menemukan identitas dan tujuan Anda melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Jika Anda tidak memiliki hubungan semacam itu, saya nanti akan menjelaskan bagaimana memulainya. 2. Allah memikirkan Anda jauh sebelum Anda pernah berpikir mengenainya. Tujuannya bagi kehidupan Anda telah ada sebelum keberadaan Anda. Dia merencanakannya sebelum Anda ada, tanpa masukan Anda. Anda boleh memilih karir Anda, pasangan Anda, hobi Anda, dan banyak bagian lain dari kehidupan Anda. Tetapi, Anda tidak bisa memilih tujuan Anda. 3. Tujuan hidup Anda sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar dan menyangkut alam semesta yang telah Allah rancang bagi kekekalan. Inilah isi buku ini. Andrei Bitov, seorang penulis novel dari Rusia, tumbuh di bawah suatu rezim komunis yang ateis. Tetapi Allah mendapatkan perhatiannya pada suatu hari yang lembab. Dia mengingat, tanda kutip buka, ketika berumur 27 tahun, sementara duduk di kereta di Leningrad, dalam kurung sekarang St. Petersburg, saya dikuasai oleh keputusasaan yang begitu besar, sehingga hidup rasanya berhenti seketika. Seluruh masa depan tidak tampak, apalagi tujuan. Tiba-tiba, dengan sendirinya sebuah frasa muncul. Tanpa Allah, hidup tidak bisa dipahami. Sambil mengulang-ulang frasa itu dengan rasa takjub, saya meluncur naik frasa itu seperti eskalator, keluar dari kereta dan berjalan ke dalam terang Allah. Kutip tutup. Anda mungkin merasa berada di dalam kegelapan mengenai tujuan hidup Anda. Selamat, Anda segera akan masuk ke dalam terang. Hari pertama, berpikir tentang tujuan saya. Pokok untuk direnungkan, ini bukan mengenai saya. Ayat untuk diingat, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16b. Pertanyaan untuk dipikirkan. Kendati ada segala promosi di sekitar saya, bagaimana saya bisa mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan sebenarnya adalah mengenai hidup untuk Allah, bukan bagi diri sendiri.